kita lihat lagi, ini kesimpulan daripada latar belakang masalah. Kita lihat sekarang bagaimana sih menemukan sebuah masalah penelitian, ya. Masalah penelitian itu bisa ditemukan kalau Anda melakukan studi pendahuluan, ya. Makanya Ibu selalu bilang studi pendahuluan dengan analisis kebutuhan itu berbeda. Studi pendahuluan ingin mencari tahu permasalahan apa yang ada di lapangan. Dengan melalui metode apa? Bisa melalui observasi, bisa melalui prasurvei atau kajian awal, dan juga bisa melalui tahapan wawancara. Nah, pertanyaannya sekarang adalah apakah tindakan observasi, prasurvei, atau wawancara yang dilakukan itu sudah menggunakan instrumen baku atau instrumen hasil teori yang ada di dalam skripsi? Jawabannya tidak. Anda sudah memiliki gambaran umum saja. Apa sih yang mau ditanyakan? Kalau memang Anda memiliki minat atau ketertarikan terhadap keterampilan A atau terhadap topik tertentu, Anda bisa menanyakan hal-hal tersebut kepada sekolah, kepada Bapak Ibu gurunya. Hanya saja pastikan Anda sudah memiliki asumsi teori awal. Jadi kalau misalkan Anda mau meneliti tentang kemampuan bercerita, Anda sudah tahu nih kemampuan berceritanya anak SD itu idealnya seperti apa, indikator-indikator apa saja yang harus dicapai ketika seseorang itu atau ketika anak SD itu memiliki keterampilan bercerita, itu harus Anda miliki. Jadi ketika Anda turun ke lapangan studi pendahuluan, jangan pelangak-pelongo ya. Jadi jangan cuma bilang bahwa Bapak, Ibu, masalah apa yang terjadi di lapangan ini? Oh, itu misalkan ada masalah tentang keterampilan membaca. Anda cuma langsung mencatat, tapi tidak tahu keterampilan membaca indikator mana yang tidak bisa dikuasai oleh anak. Nah, makanya wajib Anda harus baca terlebih dahulu sebelum Anda melakukan 3 tindakan ini. Begitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya lagi, Bu, boleh tidak misalkan di dalam latar belakang masalah itu untuk menemukan masalah penelitian kita melakukan 2 metode? Boleh. Misalkan Anda melakukan observasi plus Anda melakukan studi dokumentasi terhadap laporan perkembangan peserta didik, itu diperbolehkan dan bagusnya memang minimal 2, jangan hanya 1. Kurang meyakinkan untuk dijadikan sebagai masalah penelitian. Nah, itu adalah kegunaannya sebuah studi pendahuluan. Anda bisa menentukan minat topik apa yang akan Anda angkat di dalam penelitian, tetapi Anda tidak bisa menentukan masalah apa yang terjadi di lapangan. Kalau memang di sekolah itu tidak memiliki masalah yang sesuai dengan topik minat penelitian Anda, sebaiknya Anda pindah ke sekolah lain. Anda cari sekolah yang memiliki topik minat yang sama dengan Anda. Ya, jadi kalau memang nggak ada masalah di sekolah itu jangan dibuat masalah. Jangan misalkan kalau PKM, ketika Anda melakukan PKM, lalu kemudian Anda paksakan, oh karena sekolah itu pernah menjadi PKM saya, Bu. Bukan itu alasan ilmiahnya. Itu tidak bisa dijadikan sebuah alasan ilmiah. Belum tentu sekolah yang dijadikan tempat Anda PKM atau pengembangan keterampilan mengajar itu memiliki masalah yang akan Anda mau teliti. Jangan dipaksakan. Sebaiknya cari sekolah yang memang sesuai dengan permasalahan atau topik yang memang ingin Anda teliti. Itu adalah gunanya observasi. Nah, jadi di observasi itu Anda bisa duduk di dalam kelas selama 1 hari. Misalkan kalau gurunya mengatakan bahwa sikap kejujuran anak ini sekarang ini di zaman milenial atau di dalam generasi teknologi ini semakin menurun. Anda cek dulu benar enggak? Observasi Anda duduk di situ 1 hari, 2 hari, 3 hari supaya menguatkan hasil wawancara terhadap guru itu apa betul didukung oleh data observasi ya. Kalau misalkan guru itu mengatakan bahwa keterampilan membaca atau keterampilan menulis anak-anak itu masih rendah, Anda harus lihat dokumentasinya, dokumennya dilihat tahu dari mana, minta anak-anak itu menulis. Anda cek satu-satu tulisannya. Oh, ternyata tulisannya memang tidak rapi gitu ya. Dari cara dia membuat huruf A-nya atau di dalam membuat huruf D-nya bagaimana itu masih belum terlatih. Nah, itu yang diambil dan itu dijadikan sebagai lampiran penelitian Anda ya. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi secara
secara metode untuk menemukan masalah penelitian untuk observasi. Jadi apa saja sih yang bisa diobservasi? Observasi itu lihat dari mengamati atau melihat dari kejadian atau peristiwa yang terjadi di dalam sekolah ya. Dan itu tidak bisa dilakukan hanya 1 hari, itu paling tidak harus 2 hari, harus 3 hari Anda mengamati apa yang terjadi di sekolah, baru kemudian Anda bisa mencatat. Jadi Anda bisa mempunyai dokumentasi observasi terhadap hal yang sudah Anda lihat di lapangan. Tunggu sebentar ya, Ibu ini sebentar. Ini. Nah, lalu kemudian yang kedua, ini adalah prasurvei atau kajian awal. Di prasurvei Anda bisa melihat kajian literatur, membaca dari hasil artikel yang ada di dalam jurnal ya. Makanya Ibu sering mengatakan coba baca rekomendasi penelitian berikutnya, atau misalkan masalah-masalah yang diangkat di dalam artikel jurnal itu ada atau tidak. Nah, itu juga bisa dijadikan tolak awal. Salah enggak? Enggak salah, itu bisa semuanya ya. Jadi tidak perlu Anda misalkan ya, kalau menemukan masalah Anda ngawang-ngawang, Anda menebak-nebak apakah benar atau tidak ada masalah itu, Anda bisa baca dari literatur yang ada. Atau Anda menemukan fenomena yang terjadi di media massa, iseng-iseng Anda misalkan membaca CNN, lalu kemudian Anda menemukan ada berita terkait tentang sekolah dasar ya, atau pembelajaran di sekolah dasar, itu bisa Anda angkat menjadi salah satu topik penelitian meskipun hanya dari satu laporan media massa. Nanti tinggal ditambah dengan metode lainnya untuk studi pendahuluan ya. Nah, lalu kemudian ada wawancara. Wawancara itu yang Anda wawancarai adalah orang yang memiliki informasi akurat terkait topik penelitian yang mau Anda angkat. Kalau memang Anda mau meneliti tentang peserta didik sekolah dasar, maka yang harus dipegang adalah gurunya, bisa saja juga orang tuanya. Tetapi kalau Anda mau melihatnya pada pembelajaran yang ada di kelas, maka yang Anda wawancarain adalah gurunya, jangan kepala sekolahnya ya. Data dari kepala sekolah, data dari orang tua siswa di rumah, itu bisa kita masukkan, tetapi bukan sebagai data utama, bukan sebagai data primer, melainkan sebagai data pendukung atau data sekunder. Nah, nanti Anda ketika datang, boleh Anda membawa rekaman dalam bentuk smartphone ya, Anda aktifkan audio rekaman itu, tetapi saran Ibu, ketika Anda mewawancarai gurunya untuk mengetahui permasalahan yang terjadi, sebaiknya guru itu jangan sampai tahu bahwa dia akan diwawancarai ya, ngobrol biasa aja, karena terkadang ada tipe orang yang memang tidak cukup nyaman dengan diwawancarai apalagi direkam ya. Tapi biasanya kalau kualitatif, kode etiknya memang dia pasti akan meminta izin kepada informan untuk merekamnya. Jadi jangan Anda langsung tuangkan di dalam catatan, belum tentu ya. Nanti kemampuan Anda mendengarkan dengan kemampuan mencatat, kan pikiran Anda terbagi dua tuh. Sebaiknya direkam saja. Nanti ketika Anda mau mencatat atau melaporkan hasil wawancara di dalam latar belakang masalah, itu bisa Anda putar di rumah gitu ya. Itu saran kecil dari Ibu. Nah, lalu kemudian